Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pagi hari ini, dalam pelajarannya Bu Nilam, kita akan melanjutkan subbab pelestarian serta pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, yang pertama, pada poin A, kita membahas dulu tentang pelestarian kebudayaan Indonesia. Bagaimana sih cara untuk melestarikan kebudayaan Indonesia? Nah, salah satu cara yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia adalah dengan menghidupkan kembali yang namanya kearifan lokal masyarakat. Melalui kearifan lokal, kebudayaan Indonesia itu diyakini dapat membangun dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebudayaan dan masyarakatnya. Dalam kearifan lokal, itu terdapat berbagai nilai-nilai yang sudah digunakan pada generasi sebelumnya, di mana sampai saat ini masih dapat digunakan sampai ke generasi berikutnya atau generasi mendatang. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dalam hal pelestarian kebudayaan Indonesia. Nah, dalam konsep antropologi, kearifan lokal itu disebut sebagai pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat yang menjadi dasar ide atas kebudayaan daerah tersebut. Nah, ini jadi kecerdasan setempat atau identitas wilayah tersebut. Nah, dari kata-katanya sendiri, kearifan lokal atau dalam bahasa Inggrisnya adalah local wisdom. Itu terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom yang artinya kebijaksanaan. Dan lokal itu sendiri artinya adalah setempat. Maka dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal itu merupakan seluruh gagasan, ide, atau kebiasaan yang bersifat setempat atau khas di suatu tempat tertentu dengan nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya. Nilai kearifan itu seperti apa? Seperti nilai-nilai kebijaksanaan, kebaikan, terus kepedulian yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Nah, ini. Jadi, kesimpulannya adalah gagasan atau ide khas di suatu tempat tertentu. Jadi, gagasan atau ide khas itu harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat daerah tersebut. Itu yang dimaksud dari kearifan lokal. Nah, dengan adanya kearifan lokal ini, kebudayaan-kebudayaan di Indonesia itu mampu bertahan dari kebudayaan luar dan dapat mengendalikan kebudayaannya sendiri, serta bisa mengakomodasi unsur-unsur budaya luar dengan budaya asli.
sehingga tidak menyimpang dengan budaya yang sudah ada sebelumnya, serta mampu mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar. Mengintegrasikan itu menyatukan unsur-unsur budaya luar dengan budayanya sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Yang seperti yang sudah Bu Nilam jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua, juga dapat memberikan arah perkembangan dari budaya asli wilayah tersebut atau budaya asli Indonesia. Nah, jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi bentuk kearifan lokal. Nah, bentuk aplikasi kearifan lokal itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, kearifan lokal dalam hal pertanian. Contohnya, nah kalian lihat di gambar, kearifan lokal dalam hal pertanian adalah masih menggunakan alat tradisional dalam membajak sawah. Maksudnya apa? Membajak sawah dengan menggunakan hewan seperti sapi atau kerbau itu merupakan salah satu cara tradisional masyarakat untuk mengolah lahan pertanian. Cara tersebut merupakan salah satu kearifan lokal dalam bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal tersebut. Jadi kebanyakan yang masih mempertahankan itu adalah daerah-daerah pedesaan yang jauh dari kota. Lalu yang kedua, kearifan lokal dalam tradisi dan kepercayaan. Nah, Bu Nilam berikan contoh tradisi Muti Mualo. Apa sih tradisi Muti Mualo itu? Muti Mualo itu adalah tradisi dari adat Gorontalo. Jadi aplikasi dalam tradisi dan kepercayaan yaitu mandi bersama Muti Mualo. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan jika terdapat anggota keluarga masyarakat Gorontalo ada yang meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam. Adat ini biasanya segera menyelenggarakan tradisi Muti Mualo tepat pada 7 hari sejak meninggalnya anggota keluarga yang bersangkutan. Acara mandi bersama ini dilakukan tidak sembarangan karena biasanya harus dipimpin oleh pemuka adat setempat. Jadi satu demi satu anggota keluarga itu akan mendapatkan siraman air dari sang pemuka adat. Kepercayaan dari kearifan lokal masyarakat Gorontalo ini menyebutkan bahwa semua kesedihan akibat kehilangan anggota keluarga itu bisa larut dalam air yang disiramkan saat mandi. Selain itu, selesai mandi, badan kan terasa segar sehingga akan menjernihkan pikiran dan menghapus perasaan duka. Lalu yang ketiga,
itu adalah aplikasi kearifan lokal dalam hal pemanfaatan SDA, sumber daya alam. Nah, di sini ada gambar tentang memancing memakai alat pancing tradisional. Nah, atau alat pancing manual masih menggunakan kail. Penggunaan kail pancing manual itu tidak akan merusak alam sekitar. Ya kan? Jadi sampai saat ini kegiatan mancing secara tradisional itu masih tetap dipertahankan dan masih banyak pula masyarakat yang menggunakannya untuk menangkap ikan. Selanjutnya, untuk nomor 4 adalah aplikasi kearifan lokal dalam bentuk sastra dan petuah. Ini Bu Nilam kasih contoh hikayat Perang Sabi. Nah, hikayat Perang Sabi itu adalah suatu karya sastra Aceh yang berbentuk hikayat dengan isi yang menjelaskan tentang jihad hikayat Perang Sabi. Jadi, hikayat Perang Sabi itu melukiskan peristiwa penting yang berlangsung di berbagai tempat wilayah Aceh. Secara garis besar, hikayat ini itu menggambarkan keberanian dan keperkasaan perlawanan para pejuang hingga tewas sebagai syuhada. Nah, terakhir, yang kelima adalah kearifan lokal dalam bentuk bangunan atau arsitektur. Di sini saya kasih contoh rumah adat Batak Toba. Rumah adat Batak Toba ini didaulat menjadi perwakilan rumah adat Sumatera Utara di kancah nasional. Jadi sudah masuk dalam budaya nasional. Rumah ini berbentuk persegi panjang dan masuk dalam kategori rumah panggung yang umumnya dihuni oleh 4-6 anggota keluarga. Jadi rumah Batak Toba itu sengaja dibuat panggung agar memiliki kolong rumah yang berguna sebagai kandang hewan ternak. Contohnya di daerah tersebut itu contohnya babi, terus ayam, bebek, atau kambing. Pada bagian depan rumah itu memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Dan saat memasuki rumah, kita itu dipaksa menunduk karena bentuk pintu rumah yang pendek. Jadi pintu rumah tersebut memang dibuat pendek dan kecil agar tamu itu menunduk sebelum memasuki rumah sebagai makna filosofi bahwa seseorang itu dianggap menghargai sang pemilik rumah. Atau dalam bahasanya itu kula nuwun. Nah, demikian contoh-contoh dari aplikasi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang Bu Nilam sampaikan pada hari ini, tidak lupa Bu Nilam selalu mengingatkan bahwa selalu jaga kesehatan dan tetap enjoy. Awali dan akhiri belajarmu dengan berdoa. Terima kasih. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.